Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama kami, tim guru mapel, Ibu Herlina dan Ibu Adi Batunisa. Perjumpaan kali ini kita akan membahas ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Pelajaran kita kali ini adalah diharapkan siswa dapat menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dan diharapkan pula dapat menemukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Baiklah anak-anak, kita perhatikan bersama ciri kebahasaan teks pidato persuasif meliputi kalimat aktif. Yang kedua, kata tugas. Berikutnya, kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Yang kelima, sinonim. Dan yang keenam, kata benda abstrak. Satu demi satu akan Ibu paparkan penjelasannya biar kamu mengerti. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Sedangkan kata tugas yaitu sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Kosakata emotif yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Selanjutnya, istilah atau kosakata bidang ilmu, yaitu kosakata yang lazim digunakan dalam bidang keilmuan. Selanjutnya, sinonim, yaitu persamaan atau padanan makna kata. Ingat, persamaan atau padanan makna kata. Jadi bukan persamaan kata, tapi persamaan makna kata. Yang terakhir yaitu kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda. Kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Baiklah anak-anak, mari kita berkaitan dengan ciri kebahasaan tadi. Nah, satu-satu akan Ibu paparkan contoh ciri bahasa tersebut dalam bentuk kalimat-kalimat yang diambil dari teks pidato persuasif. Yang pertama, lihat kalimatnya berbunyi, bangsa Indonesia memiliki semangat kebersamaan yang sudah teruji oleh waktu. Nah, ini contoh dari kalimat aktif. Apanya yang aktif? Kata kerjanya. Sekarang tunjukkan yang mana kata kerjanya. Ya, tentu yang sudah warnai yang dicetak miring. Kata apa? Kata memiliki. Nah, nanti contoh lainnya akan Ibu paparkan lagi pada lembar berikutnya. Selanjutnya, kita lihat lagi. Mari kita jaga dan rawat. Mari kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu terus tumbuh di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Nah, ini kira-kira contoh yang mana ya? Kita lihat contoh dari ciri bahasa kata tugas. Mana kata tugasnya? Yang di blok. Nah, kita udah belajar kata hubung kan? Ada dan, ada agar, ada itu. Nah, itu kata apa? Kata penunjuk atau rujukan. Ya, di udah kata depan, yang kata hubung. Baiklah,
Selanjutnya kita lihat lagi kalimat berikut. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Nah, ini contoh dari ciri bahasa kosakata emotif. Perhatikan, kata-kata yang sudah dicetak miring di blok warna merah, nah itu coba kamu rasakan. Ya, karena hanya bisa dirasakan, nggak bisa dilihat oleh indra. Bisanya di dalam hati kamu. Hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau udah merasakan, garis bawahi. Bagaimana? Kamu merasa apa? Merasa sangat penting hal itu, ya kan? Nah, semangat kebersamaan. Ini kata ini membakar semangat kamu kan? Kamu merasa semangat tidak? Nah, terus gotong royong sudah teruji dan seterusnya. Seperti itu. Jadi adanya dirasa. Selanjutnya, kalimat ini berbunyi salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Telegram dalam kehidupan kita. Nah, sengaja ibu bacanya agak ditekankan sesuai dengan tanda ya cetak miring dan blok merah, bahwa itu menunjukkan dari contoh istilah. Nah, istilah bidang keilmuan apa? Di bidang apa itu? Tahu tidak? Bidang apa? Informasi atau komunikasi. Ya, itu. Baiklah. Selanjutnya, kita perhatikan kalimat berikut. Sikap egois dan individualis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, egois, individualis itu ciri bahasa apa? Ya, contoh dari ciri bahasa apa? Tadi yang terakhir sinonim. Dalam satu kalimat memiliki atau menggunakan dua kata yang maknanya sama. Berarti ya, kata itu adalah bersinonim. Ya, jadi maknanya sama tapi digunakan dua-duanya dipakai dalam kalimat itu. Selanjutnya, kesetiakawanan sosial perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiakawanan sosial, lihat. Ya, ini contoh dari ciri bahasa kata benda abstrak. Mengapa dikatakan benda abstrak? Tadi jawabannya sudah di depan ya. Ya. Oke, lihat. Ini kalau kita amati berasal dari kata sifat. Ya, setia kawan. Diberi imbuhan ke-an. Jadi kesetia kawanan. Kata benda tapi tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Nah, contoh lain misalkan ada bahagia. Nah, diberikan kebahagiaan sedang aku rasakan hari ini, ya. Itu contoh dari kata benda abstrak. Nah, anak-anak, perlu ibu sampaikan yang amat penting berkaitan dengan ciri bahasa. Tadi baru sekilas tentang kalimat aktif. Nah, ini lebih rincinya. Jadi kalimat aktif itu ternyata dibagi dua ya. Nah, ya, lihat sini. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif. Yang seperti apa? Yaitu kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Yang predikatnya diikuti oleh objek. Sekarang lihat contohnya, perhatikan. Saya mengerjakan PR. Mengapa dikatakan membutuhkan atau diikuti objek? Coba lihat. Kalau ibu hentikan sampai kata mengerjakan. Saya mengerjakan. Kamu bertanya tidak? Mengerjakan apa? Ya kan? Nah, berarti predikat atau kata kerja mengerjakan itu membutuhkan kehadiran kata PR di sana atau kata lainnya, ya. Nah, itu yang disebut dengan objek. PR-nya objek. Ya, yang diikuti oleh objek. Oke, yang di bawahnya kita lihat lagi. Adik menyiram bunga. Adik menyiram. Menyiram apa? Menyiram siapa? Kan gitu. Jadi kata menyiram itu masih membutuhkan objek atau pelengkap.
objek ya, yang diikuti oleh objek. Apa objeknya? Nah, yang seperti ini yang disebut dengan kalimat aktif transitif. Nah, yang berikutnya kita lihat. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Jadi apa? Kebalikannya kan? Kalau tadi membutuhkan objek, kalau ini tidak membutuhkan objek. Ya, jadi kata kerjanya tidak harus diikuti oleh objek. Tuh, tidak wajib. Nah, lihat di sini contohnya, dia bernyanyi. Ya sudah cukup, kamu mengerti kan? Kalimatnya sudah logis, walaupun tidak ada objek, tidak dituntut objek di sini. Dia sudah betul sebagai kalimat. Tuh, bernyanyi yaitu kata kerjanya sebagai predikat, tuh gitu. Dia sebagai apanya? Subjek dong. Jadi kalimatnya cukup subjek dan predikat saja sudah bisa disebut sebagai kalimat aktif. Tapi namanya kalimat aktif intransitif. Nah, sekarang di bawahnya lihat lagi. Mereka berjalan menuju sekolah. Loh Bu, setelah kata berjalan ada kata. Apakah itu objek? Oh, bukan. Walaupun itu ada kata, ya itu bukan objek. Apa sih Bu yang menjadi ciri objek? Coba, ada trik atau cara yang paling cepat. Dibalik saja. Bisa tidak? Seperti ini. Sebelahnya lihat dulu ya. Saya mengerjakan PR. Dipasifkan, bisa tidak? PR dikerjakan saya. Bisa kan? Nah, kalau ini coba mereka berjalan menuju sekolah. Menuju sekolah di jalan mereka. Tidak logis kan? Nah, itu yang membedakan objek dan bukan objek. Jadi awas jangan terkecoh dengan kata di depan kata kerja. Belum tentu objek. Ya, tandai saja. Gampang, kata kerjanya lihat. Biasanya yang aktif itu menggunakan imbuhan mekan, mei. Nah, kalau yang aktif intransitif itu tidak ada mei, mekan, me saja, tidak ada. Adanya ber, ya, ter, ya, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih atas perjumpaan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.